Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube OA Vlog. Kali ini OA Vlog mencoba untuk berbagi tips untuk membuat tas siaga darurat atau sharing lah tentang tas siaga darurat bencana. Pasti dari teman-teman banyak yang sudah tahu kan soal berita-berita yang seliweran di media sosial tentang bencana megatrust atau yang lain, bencana-bencana yang lain. Di sini aku coba untuk berbagi sharing tentang tas siaga darurat aku ya. Seperti ini bentukannya. Coba aku berdirikan ya teman-teman, biar kalian bisa tahu kira-kira ukurannya seberapa dan muat apa aja. Ini mirip tas gunung, bukan mirip sih, ini memang tas gunung. Ukurannya kurang lebih 45 liter guys. Coba kita periksa dari depan ya. Ini apa ya? Aku akan coba bongkar satu-satu ya. Kita keluarkan minumnya dulu. Aku bawa 2 botol air mineral ukuran 1,5 liter. Ini kantong jerigen lipat. Ini cover tas. Ini waterproof HP. Aku juga sengaja taruh masker di luar biar gampang kalau ambil-ambilnya. Tapi di dalam juga aku sediakan masker. Dan ini ada tas lagi guys. Ini tas waterproof. Siaga kalau misalnya terjadi hujan, kalian bisa pindahkan barang-barang yang penting atau berkas-berkas yang penting ke dalam tas ini. Selain itu, tas ini juga bisa jadi pelampung ya guys. Ini juga tinggal dilipat dan diklik. Tas ini sudah sering aku bawa-bawa kalau misalnya aku lagi jalan-jalan keluar kota. Talinya juga pun kuat. Biasanya buat isi tas yang isi HP, dompet, kamera, kayak gitu. Ini cukup membantu guys. Ukurannya juga aku pilih yang besar ya, 20 liter kayaknya ini. Ini coba aku setel kantong HP ini ya. Ini ada talinya guys. Ini bisa kalau kalian berenang-berenang, bisa kalian bawa juga. Ini murah kok guys. Dan beneran aman ya, karena aku sudah sering bawa ini kalau lagi berenang misalnya. Dan kadang kita suka selfie-selfie, foto-foto atau video ya, ini bisa kita bawa. Ini coba aku masukin HP ku ya. Tinggal diikutin aja. Udah deh. Kelihatan kan bisa nyala. Aman pokoknya. Airnya nggak akan masuk. Kita sisihin dulu ya yang ini. Kalau ini tuh fungsinya buat kalau semisal kita butuh air bersih ketika lagi ada bencana, kita bisa pakai ini ya. Tapi ya semoga aja bencana
nggak akan datang ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau nggak salah aku beli yang ukuran 3 liter atau 5 liter gitu, aku lupa. Sudah ada pegangannya juga ya guys, jadi kayak jerigen. Sekarang coba kita lihat tasnya. Segini masih bisa aku angkat. Coba kita tidurin. Oh iya, di bagian atas sini kita bongkar duluan ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu, kalau menurutku sih ini penting ya. Kenapa setiap barang yang aku bawa selalu aku plastikin klip kayak gini, aku plastik satu-satu. Memang sih agak kayak buat apa sih gitu kan. Cuman menurutku ini penting guys, kalau semisal saat bencana itu terjadi hujan juga, biar barang bawaan kita itu tetap aman, jadi nggak akan basah atau kehujanan kayak gitu. Bagian depan ini aku isi buat barang-barang yang menurut aku tuh penting buat gampang diambilnya kayak gitu. Aku coba turunin dulu. Ini ada pouch P3K. Ini kalau nggak salah headlamp. Bisa kedip-kedip juga, salam kayak gini. Ada talinya juga ya guys. Lanjut, ini kipas angin ya, karena aku nggak suka panas, nggak betah sumuk guys. Jadi aku bawa juga, sediain kipas angin portable. Sama ini adalah power bank. Ada juga senter sama fluid. Aku sengaja cari fluid yang 3-in-1 ini ya. Bisa buat senter, ada kompasnya juga, ada termometer juga, bisa jadi fluid juga, dan ada talinya yang penting. Kalau bisa sih kalian pilih yang ada talinya ya guys, kalau fluid itu, supaya kalau misalnya amit-amit terjadi bencana, kalian bisa bawa ini langsung instan, tinggal dikalungin aja. Untuk mempercepat kalau misalnya kita butuh bantuan. Oh iya, ini sih enggak 3-in-1 ya, lebih ya. Fiturnya ada kaca pembesar, ada cermin buat mantulkan cahaya buat minta bantuan juga. Ada senter juga. Coba aku swiwitin ya, apa namanya? Oh iya, aku tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring ya guys, beneran ini nyaring. Karena aku udah beli beberapa yang fluid yang
nggak seberapa sih, harganya itu juga murah kok, nggak terlalu yang mahal-mahal banget. Ini juga ada lagi senter genggam kecil. Juga aku kasih karabiner buat kalau misalnya bawanya tuh biar ringkes, bisa dicantolin di tas ya. Dan juga ada tali. Ini kayaknya panjangnya 2 meteran kalau nggak salah. Harganya juga murah, kayaknya sekitar 2000-an atau 3000 kali. Ini coba aku spill pouch P3K-nya ya. Kalau ini sih aku saranin kalian wajib ada ya. Nih, kayak gini nih. Ada minyak kayu putih yang kecil. Ada fresh care. Ada fresh care guys. Maklum nom-noman jompo guys. Sama ini karena aku kadang suka sakit perut kayak mah kembung kayak gitu, jadi aku bawa Promak. Boleh gak sih spill merek? Terus obat kayak gini kembung, masuk angin kayak gitu. Terus Sanmol yang buat demam. Obat diare, obat, aku keluarin aja deh. Ini aku sengaja bawa pisau lipat ya guys. Ini tadi obat lambung, ini obat demam, diare, obat lambung lagi karena langganan lambung guys. Ini pereda nyeri, diare, obat lambung lagi, permen tenggorokan, ini multivitamin, koyo. Ini koyo lagi, ini kompres demam, aku bawa 2. Ini minyak Banleng, minyak ajaib menurutku ya. Tetes mata, potongan kuku, lip balm. Kenapa aku masukkan lip balm ke P3K? Karena menurutku juga penting kalau misalnya cuaca lagi kering atau kedinginan banget, bikin bibir juga pecah-pecah ya. Jadi aku masukkan ke situ biar praktis aja. Kita coba bongkar dalamnya. Oh iya, untuk bagian dalam juga aku trash bagging guys, kayak gini. Coba tolong dilihatin. Jadi di dalam tas itu aku kasih kantong kresek sampah. Aku kasih kayak gini. Biar kenapa? Lagi-lagi biar kalau misalnya kita saat itu lagi hujan, bawaan kita tetap aman ya. Kan nggak lucu kalau misalnya kita udah prepare tas siaga darurat, tapi ternyata saat itu barang-barangnya kebasahan guys. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Aku akan coba spill beberapa yang menurut aku ini penting ya guys, jadi aku bawa kayak ini. Aku bawa alat makan yang silikon yang bisa dilipet-lipet, jadi ringkes kayak gitu. Coba aku bongkar dulu ya. Ini ada alat makan, sendok garpu dan sumpit.
Karena aku jumlah anggota keluarganya 2, jadi aku bawanya juga buat 2 orang ya. Bisa kalian sesuaikan kalau jumlah keluarga kalian mungkin lebih dari 2. Ini juga ada gelas silikon, cup silikon. Ini juga murah guys, nggak yang terlalu mahal. Ini ada juga tutupnya, dan juga ada gantungan ini. Semisal kalian butuh-butuh, bisa kalian cantolkan di tas kalian. Dan ini mangkok atau piring ya guys, ada 3, kecil, sedang, besar. Menurut aku ini juga penting ya guys, karena kalau sharing makan, tempat makan juga sebetulnya kan kurang bagus ya, apalagi saat bencana. Jadi kalau kalian punya, bisa kalian bawa, bisa kalian masukkan ke dalam tas darurat kalian. Ini apa ya, pisau kalau nggak salah ya, pisau lipat. Kalau ini menurut aku penting nggak penting, tapi aku tetap bawa guys. Ini tas lipat, dan juga aku cari perintilan itu yang bisa ada cantolannya kayak gini ya guys, buat lebih mempermudah kita kalau bawa-bawa. Mungkin bisa kita cantolin ke tas yang utama kita kayak gini. Lumayan besar kan, dan lumayan kokoh. Sudah ada pouchnya juga. Kita taruh dulu. Ini hand sanitizer, usahakan kalian bawa ya, karena kalau misalnya sampai terjadi bencana kan mungkin kita darurat air juga ya, jadi bisa pengganti air ini kita pakai hand sanitizer buat jaga-jaga juga. Ini gunting kuku, gunting, pinset jadi 1. Dan ini sengaja aku cantolin jadi 1 kayak gini supaya nggak gampang hilang guys. Ada gantungan, aku nggak lepas nih ya, kalian bisa lihat kayak gini. Ini aku spill kayak gini. Ini fluid, ini korek api yang kayak korek srek gitu loh. Ini isinya kantong plastik. Ini ada laser sama obeng, segala macam, segala jenis obeng kayaknya. Dan ini kelihatan nggak? Ini laser mainan anak-anak itu, tapi ini berfungsi kalau misalnya sampai terjadi bencana bisa kita buat minta SOS kayak gitu. Ada juga lagi ini senter mini kecil. Aku sengaja juga lepas ini baterainya supaya awet kayak gitu. Sama ini obeng mini lagi, plus ini buat simpen nomor HP kita, kasih tahu nomor HP kita kayak gitu. Aku jadiin 1 kayak gini ya. Aku ambil lagi ini makanan ringan ya. Aku taruh dulu sebagian, aku cari kali aja. Oh,
Udah, ini aku sediain 2 pack ini ya. Ada biskuit. Kalian bisa pilih makanan ringan yang menurut kalian itu awet dan praktis juga dibawanya. Aku bawa biskuit dua macam. Oh iya, buat kalian pastikan juga kalian saat buat tas darurat ini kalian juga buat notes ya di HP kalian atau di buku kalian kayak gitu. Kalian bisa buat catatan daftar apa aja yang kalian bawa dalam tas kalian itu. Kalian bisa bikin catatan di notes kalian kayak gini. Kelihatan nggak? Isinya, jadi kalian bisa bikin per kategori seperti yang aku jelasin kayak pertama tadi ya, kayak isi tas darurat kalian itu apa, bagian depan isi apa, nanti kalian catat juga, jadi mempermudah kalian lihat stok kalian itu isinya apa aja, sudah lengkap apa belum, mungkin ada expired date-nya juga, itu penting ya menurutku. Jadi nggak perlu yang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan kalian bongkar-bongkar. Jadi kalian itu bisa lihat dari catatan kalian, misalnya kayak yang makanan-makanan kayak gini ya, misalnya ini biskuit ini expirednya kapan, itu bisa kalian cek. Jadi saat mendekati hari expirednya, sebaiknya 1 minggu atau 1 bulan atau 2 minggu lah, minimal 2 minggu lah, bisa kalian keluarkan dan kalian restock ulang, supaya juga makanan yang kalian stok, yang kalian bawa juga gak mubazir ya, bisa kalian makan dulu dan kalian refill ulang kayak gitu. Tadi ada biskuit ya, ini aku bawa madu karena buat pengganti gula juga sekaligus buat penambah energi. Misalkan kalau aku bawa yang stick kayak gini ya, biar lebih praktis dan gak mudah tumpah. Ini ada makanan kaleng, sarden. Ini ada minuman instan, sereal kayak gitu, minuman instan. Terserah kalian mau bawa yang rasa apa, merek apa, kesukaan kalian aja. Dan pastikan sesuai sama selera kalian juga ya guys. Ini aku juga sediain lauk-lauk instan. Karena kita kan nggak tahu ya bagaimana keadaan kita saat terjadi bencana itu, jadi kita usahakan bawa yang praktis-praktis aja. Dan jangan lupa lagi-lagi selalu cek, atau saat kalian mau check out saat belanja online atau beli di offline, pastikan expired date-nya itu masih lama kayak gitu, jadi nggak mubazir kayak gitu guys. Ini nasi instan. Lauk instan. Kapan-kapan aku bikin video tersendiri buat cobain makanan-makanan yang aku masukkan dalam tas darurat aku ya. Biar bisa jadi referensi buat kalian apakah ini enak atau kayak gimana. Jadi kalian bisa contoh mungkin kayak gitu. Ini ada lauk instan lagi. Nasi instan. Bakso kuah juga ada guys. Nasi instan lagi. Ini nasi putih instan juga ya. Dan ini nasi porang yang aku repack sendiri. Kita ambil lagi ya guys. Ada ini alat pendukung. Alat pendukung. Ada T converter,
Usahakan kalian juga bawa notes kecil ya guys, pulpen kayak gitu, buat kasih catatan atau notes buat kalau lagi butuh arahan atau apa kayak gitu. Jadi kalian bawa notes begini, ada nomor-nomor telepon yang penting juga, notes kayak gini usahain ada ya. Ballpoint, dan ini tuh lucu guys, itu gunting. Ada lagi ini sisanya yang tadi aku masukkan di dalam ya, tali, karena tali juga menurutku penting ya. Kalau misalnya kita butuh buat alat pengikat kayak gitu, bisa pakai tali. Ini aku bawa plastik cadangan buat klip-klip barang-barang kayak gitu. Ada lagi senter, aku banyak ya bawa senternya, karena menurutku itu juga penting ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan kita saat bencana kayak gitu. Aku bawa senter plus baterainya, aku pisah ya. Dan menurutku ini senternya juga lumayan terang. Ini bisa kayak gini, bisa kita zoom, bisa minta SOS kayak gini, tanda SOS kayak gini juga ya. Usahakan ada senter ya. Lagi-lagi pilih yang ada talinya kayak gini ya guys, biar kalau misalnya dicantolkan ke tas atau kita bawa itu gampang kayak gitu. Ini ada masker, ini ada pouch travel kitnya P3K juga. Ini aku, kalau yang tadi kan aku isi sendiri ya, kalau ini tuh sudah aku beli langsung ada isinya kayak gitu. Aku pakai merek dari One Med. Coba kita lihat, sudah ada termometer. Ini termometer dari aku sendiri apa aku dapat ya, lupa aku. Bawa termometer. Ada ini buat kalau cedera. Ini sarung tangan medis. Ini juga ada dua, dapat dua. Ini kayak plester kayak gitu, plester yang anti air. Ini plester juga. Ini kapas alkohol, sama kapas alkohol. Ini yang plester anti air. Kalau yang ini tadi apa ya? Sama kayaknya, plester juga. Ini plester rawat luka, dan juga kasa steril kecil sama besar kayak gini. Ini juga menurutku penting ya guys, karena saat bencana kan kita juga nggak pernah tahu gimana keadaan kita atau lingkungan sekitar kita, orang yang kita temuin. Mungkin bisa kita bantu dari alat-alat atau barang bawaan kita kayak gitu. Ini ada obat merah, sama ini kasa juga.
Oh iya, aku juga ini nggak langsung beli seabrek kayak gitu ya, enggak. Aku cicil juga kok. Menyesuaikan budget kita aja. Kalau misalnya kita ada rezeki lebih, mungkin kita bisa lebih prepare lagi barang bawaan kita kayak gitu. Ini ada tisu kering. Aku juga bawa sarung tangan plastik ya guys. Biar apa bawa sarung tangan plastik? Aku juga kurang tahu ya bagaimana keadaan kita nak juga mendali kalau misalnya sampai terjadi bencana. Jadi aku tetap sediain aja kayak gitu. Juga ini tisu basah juga. Aku sengaja pilih yang ada tutupnya kayak gini guys. Nih bisa dibuka tutup kayak gini. Jadi menurutku kalau tisu basah yang ada tutupannya kayak gitu jadi nggak cepet kering. Jadi tetap awet kayak gitu. Dan juga ini lilin. Sebetulnya kenapa bawa lilin ya? Lagi-lagi kita nggak pernah tahu keadaan kita ya. Kenapa aku juga pilih yang kayak gini dibandingkan yang kayak yang lilin panjang mati lampu kayak gitu? Karena aku takut patah aja sih. Aku belum nemuin cara yang efektif buat simpennya. Kalau kayak gini kan tipis, repes kayak gitu. Jadi simpennya juga gampang, kita bawanya juga gampang. Mungkin dari kalian ada yang punya ide gimana cara bawa lilin yang panjang itu tapi nggak gampang patah. Apalagi kan kita bawa tasnya tuh juga banyak ya, barang-barangnya tuh penuh. Kalau kita masukkan botol ya. Ini ada korek api. Kalau bisa juga bawa korek api, jangan hanya yang satu macam kayak gini ya. Mungkin bisa yang korek strek itu loh. Dan bawa juga beberapa korek apinya, jangan hanya satu. Kita ambil lagi ini dompet guys. Tentunya jangan lupa kalian sediain uang cash, karena lagi-lagi kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan saat lagi bencana. Usahakan kita bawa uang cash ya, jumlahnya ya semampu kalian aja. Sekiranya uang tuh bisa buat kalian saat darurat. Jangan lupa juga bawa foto ya. Usahakan mungkin ada foto keluarga atau foto diri kita sendiri atau pasangan kita kayak gitu. Uang. Dan pastikan juga kalian simpennya dalam pouch yang anti air. Jadi uang kalian aman. Ini mukena, sarung, dan sajadah kayak. Dan aku pouchin satu-satu ya, aku plastikin satu-satu kayak gitu. Apalagi yang kayak ini kan usahakan jangan sampai basah ya. Selain kita kebasahan kan otomatis kita jadi gak bisa pakai, dan kita juga nggak susah kan kalau misalnya kita barang bawaan kita basah saat lagi bencana, kita keringkan kan bagaimana juga kan susah. Ini sajadah travel kayak gitu. Ini juga lumayan besar ya. Segini. Ini juga sarung travel. Sudah ada pouchnya guys. Ini juga ukurannya lumayan besar. Nanti kita rapiinnya terakhir-terakhir aja ya. Ada sajadah lagi. Dan ada mukena. Kalau aku pilih yang bawanya praktis-praktis aja ya, yang ukuran mini-mini kayak gitu. Ini juga mukenanya bagus, aku suka. Dia itu apa ya, bahannya kayak parasut gitu, tapi beda sama parasut-parasut yang biasanya. Coba liatin kayak gini bahannya.
majuin kameranya. Nih, kelihatan nggak ya? Parasut tapi dia tuh lembut, dingin kayak gitu. Cakep. Aku usahain juga pilih yang warnanya gelap ya, jadi gak gampang kotor kayak gitu. Oh iya, aku juga bawa slipper guys, buat jaga-jaga aja ya. Kalian bisa bawa yang bekas, kalau misalnya kalian dari hotel kayak gitu, bisa kalian bawa buat jaga-jaga aja ini. Sama ini sepertinya alat mandi. Ini aku pocin lagi. Kalau kalian pocin satu-satu kayak gini, jadi kalian juga mudah buat kontrol dan praktis juga menurut aku kayak gini. Ada apa ya di sini ya? Cotton bud, tusuk gigi. Aku bawa antiseptik kayak gini guys. Sabun yang instan gini, sabun kertas. Aku sebutnya sabun kertas ya. Tinggal kita ambil satu lembar, gosok-gosok pakai air, udah berbusa. Kalau ini tuh buat toilet seat cover, buat di toilet. Ada cukuran buat suami aku guys. Ini sisir lipat, lucu ya. Ada juga cerminnya, tinggal beginiin. Nah, sudah deh jadi sisir plus kacanya. Aku juga bawain biar gak bau badan, karena mungkin kita juga kan kalau kayak lagi di bencana mungkin sempet nggak sih kita mandi. Jadi aku siaga bawain. Ini hand body lotion. Ini kantong plastik. Dan ini aku simpen di sini. Pasta gigi dan sikat giginya. Kalau bawa tempatnya itu ke penuhan guys, jadi aku masukin di kantong aja biar lebih praktis. Dan ini sabun dan shampoo, juga sabun cuci muka ya. Aku masukin di pouch kayak gini, menurutku jauh lebih praktis ya, asal kalian juga catat tanggal expired date-nya, jangan lupa itu. Kalau misalnya sudah expired ya kalian keluarin aja isinya, atau sebelum expired bisa kalian ambil dan refill ulang ya. Ada juga kapas, sunscreen. Ada kantong rahasianya di sini. Ini adalah handuk. Ups, ada yang jatuh. Paper towel guys, handuk. Kalau bawa handuk yang beneran kan berat ya, jadi aku beli yang kayak gini. Sama ada pembalut. Usahain bawa yang praktis-praktis aja ya guys, biar tas kalian juga nggak terlalu berat nantinya. Disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Ini aku bawa lotion anti nyamuk ya. Dan juga ini kenapa masuk sini? Ini adalah cermin lipat. Penting nggak penting tapi aku bawa. Sepertinya banyak manusia yang nggak bisa jauh dari kaca atau cermin ya. Ini lotion anti nyamuk. Jangan lupa dicatat expired date-nya ya. Ini apa ya? Oh, ini
sudah aku repacking ulang. Ini tuh celana dalam sekali pakai, biar praktis ya. Kita bawa yang kayak gini. Satu bungkus itu isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemasan. Ini sepertinya langsung aku pindah gitu aja deh, aku packing ulang karena dia pakai packingnya tuh kardus. Ini ada pembalut kayak gitu, toilet seat cover juga lagi, sisanya dari yang itu tadi ya, yang di dalam pouch alat mandi. Sama ini juga menurutku penting, nggak penting tapi menurutku penting. Nih. Emergency mini toilet. Ini bisa dipakai buat cowok atau cewek ya. Kalau misalnya ini diisi air kencing kayak gitu, ini nggak akan bau guys, karena nanti itu dalamnya tuh berubah jadi kayak ada gelnya kayak gitu. Nih, ini yang serep air urin kita. Kalau kita isi air itu jadi akan menggembung. Dan kalian nggak usah takut bocor karena itu ada klipnya gitu. Kelihatan nggak? Ini ada klipnya. Nah, ada klipnya. Jadi nggak akan bocor. Tinggal kita klip kayak gini. Udah. Ini juga biasanya kalau orang-orang mudik perjalanan bisa juga bawa kayak gini ya. Ini ada corong buat kalau yang cewek takut nggak bisa kan, ini bisa kok buat cewek juga. Aku bawa beberapa ya. Aku bawa 4. Sama ada paper towel lagi kayak yang tadi yang di alat mandiku itu. Wah, ini ya semoga aja naudzubillah mendalik jangan sampai ya kita mengalami bencana. Mungkin sekalipun terjadi bencana mungkin kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita selalu terlindungi, aman dan selamat dari bencana. Kita ambil lagi. Oh, ini alat pelindung diri. Alat perlindungan diriku. Sebetulnya banyak yang menyarankan kalau kita buat tas darurat siaga bencana itu, tas darurat itu isinya jas hujan yang ponco ya. Karena jas hujan ponco itu bisa juga buat shelter, buat tenda. Kalau misalnya kita butuh tempat berteduh, bisa dirubah menjadi shelter, atau juga bisa menjadikan alas kayak gitu. Tapi karena aku minim bawaan, jadi aku bawa yang jas hujan plastik kayak gini. Aku juga bawa buff. Ini isinya buff buat melindungi pernapasan kita guys. Sarung tangan dan juga ada emergency blanket. Kayak yang misalnya hipotermia di gunung itu biasanya pada pakai ini. Dan karena aku 2 orang ya, suami aku sama aku, jadi aku kemasnya itu per kebutuhan orang kayak gitu biar mudah. Ini ada lagi sama isinya sama kayak yang tadi. Ini hand warmer. Aku pernah pakai ini waktu aku di gunung. Dan itu beneran berfungsi buat menghangatkan tubuh kita guys. Jadi tinggal kita gosok-gosok aja. Ini bisa anget banget. Lebih ke panas menurutku malahan. Jadi lumayan membantu, sangat membantu. Kalau yang ini bisa ditempel di perut. Kalau yang ini
jangan lupa untuk dicatat ya expired date produknya itu kapan. Kalau yang ini buat dimasukkan di sepatu kalian. Ini juga aku pakai saat aku di gunung dan ini sangat membantu ya guys, supaya kaki kalian tuh nggak kedinginan. Kalau aku pribadi ya, kalau aku kakiku kedinginan, aku gampang geser bolak-balik ke kamar mandi dan aku butuh ini. Kalau ini isinya air plug penutup telinga, karena sejujurnya aku nggak bisa tidur kalau kondisi berisik ya, jadi aku antisipasi bawa air plug. Dan penutup mata, karena aku juga nggak bisa kalau tidur kondisi terang, lampu nyala gitu, aku nggak bisa. Kalau ini tuh bantal tiup ya, bantal tiup tapi kita pompa pakai tangan. Ini mesti diganti, ini sudah berjamur. Bagaimana dia bisa berjamur padahal masih diplastikin? Kita tinggal buka kayak gini, kita pompa. Ini tutupnya di belakang sini ya. Bisa dicuci nggak sih kayak gini? Maaf ya guys kalau kelihatan nggak jamurnya nih. Aku juga belum pernah bongkar ini ya, belum pernah dipakai ini. Aku beli khusus buat isi tas darurat aku. Ukurannya segini. Lumayan cukup besar dan nyaman sih. Aku pernah pakai yang ini tapi yang jenisnya yang bantal leher kayak gitu. Enak dan awet juga. Ini juga isiannya sama. Kalau ini cuman bedanya nggak ada penutup matanya. Sama juga bantal tiup kayak gitu, kayak yang tadi, juga ada air plug-nya ya. Kita bongkar lagi. Oh, ini yang bawah adalah isi pakaian. Kalian juga usahain bawa pakaian ganti ya guys. Kalau tadi sudah bawa yang daleman-daleman, ini juga ada. Ini punyaku dan ini punya suamiku. Coba punya suamiku dulu. Sebetulnya kalau yang aku lihat-lihat preferensi orang-orang juga itu kalau bawa tas darurat, isi pakaian darurat itu usahakan yang lengan panjang kayak gitu, yang dry fit, yang ringan dan gampang kering ya. Jadi karena aku juga bingung mau siapin isi kita bawa yang pakaian apa, jadi aku bawa pakaian yang menurut aku nyaman dan cepat kering aja ya. Bawa kaos olahraga guys malah. Karena menurut ini tuh mudah kering kayak gitu, serap keringat, mudah kering, lembut, ringan juga. Jadi aku bawain 2 setel sini pakaian olahraganya. Harusnya sih katanya lebih baik bawanya yang lengan panjang. Ini celana pendek 1, dan ini celana panjang 1. Lagi-lagi pilih yang tipis, bahannya yang ringan-ringan aja ya guys, biar gak berat juga. Ini aku juga bawa kaos kaki dan daleman ya, nggak perlu aku bongkar kan kalau daleman. Kalau punya aku juga sama kaos kaki. Usahain juga kalau bawa kaos kaki yang agak lumayan tebel ya, biar bisa buat menghangatkan tubuh kita. Ini bra, nggak perlu aku bongkar ya, skip. Ini aku juga bawa yang, karena aku tuh bingung guys kalau suruh bawa pakaian yang ringan dry fit apa ya kalau nggak pakaian olahraga ya. Jadi aku bawa juga kaos olahraga yang ringan, karena kalau kaos olahraga kan ringan dry fit kayak gitu. Aku bawa 2 pasang daleman. Aku bawa Virgo
Usahain, aku biasanya memang pakai yang Paris kayak gitu ya, tapi aku juga bawa Virgo kayak gini biar lebih praktis saja dipakainya. Aku juga bawa pasmina, tetap bawa pasmina. Dan aku bawa juga celana panjang yang ringan juga. Ini buat olahraga sebetulnya. BTW cakep. Aku tak sih warnanya. Bahannya juga enak, ringan banget. Ada tali serutnya guys. Ini juga serutan. Ada kantongnya juga. Jadi promosi ya. Ini juga pen ya, ringan. Kalau yang ini berkaret, kalau yang tadi serutan, kalau ini berkaret ya. Ini juga serutan, ada resletingnya juga sama. Kita sisihin dulu. Oh, sudah habis guys. Dan yang terpenting adalah ini adalah berkas berharga kalian ya, barang-barang berharga kalian yang harus kalian simpen itu jauh lebih hati-hati ya, jangan sampai kena air, usahain ya. Jadi aku mesti kantongin kayak gini, aku plastikin lagi. Untuk penyimpanan tas darurat, usahakan itu ada di tempat yang paling gampang buat kalian jangkau. Kalau misalnya kalian, namanya juga darurat ya, keadaan darurat. Jadi usahain sebisa mungkin kalian itu menaruh tas darurat kalian di tempat yang paling terjangkau dan dekat dengan pintu keluar rumah kalian. Supaya apa ya, supaya saat nauzubillah min dzalik ya, kalau lagi ada bencana kita tuh tinggal satset gitu loh ambilnya tuh. Kita tinggal ambil tasnya dan kita lari keluar dari rumah. Udah deh, itu aja. Ini apa ya? Oh iya, ini atribut cewek. Karet rambut dan jarum pentul guys. Ada lagi tas aku yang satunya ya. Coba aku ambil. Lihat guys, ini aku simpen di lemari aku kayak gini. Ini posisinya ada di dekat pintu keluar ya. Coba kita ambil. Ini tas darurat kedua aku. Karena nggak mungkin cukup ya guys kalau misalnya dijadikan satu kayak gitu. Yang ada juga terlalu berat juga iya, dan nggak kuat tasnya, nggak menampung. Harusnya di sini juga aku sediain, aku masukin air mineral juga ya. Karena aku belum sempat beli juga. Kira-kira di sini ada apa ya? Coba kita bongkar. Ini cover buat tasnya. Kalau ini payung. Dan juga LPG portable ya. Karena ini aku siapin tas ini memang khusus buat alat masak menurutku. Sama apa ya, aku juga lupa. Ini ada tali-talian. Aku sediain juga tisu kering sama tisu basah, dan juga masker. Kita lihat di bagian depan sini siapa ya? Oh, ini si uang ternyata. Si uang.
tisu basah lagi, dan ini sekop. Kalau menurut aku, bagi kalian yang suka camping kayak gitu, pasti bikin tas darurat udah lumayan jago lah pasti kalian, karena ya kurang lebih barang bawaan yang kita bawa, kita masukin di tas darurat itu isinya hampir kurang lebih survival kit lah buat kalian saat lagi naik ke gunung kayak gitu. Ada tali, dan ini adalah sekop portable. Ternyata di sini juga ada kompas. Yang anak gunung pasti tahu fungsi dari sekop ini buat apa. Buat kerok tanah, guys. Buat kalau kalian kalian pasti akan menggali tanah. Kayak gitu ya. Atau mungkin saat lagi ada bencana, skop juga perlu untuk menggali, mungkin ada yang tersumbat atau apa, bisa digunakan. Kalau ini hampir isiannya juga sama-sama kayak yang tadi ya, di tas yang satunya. Obeng segala jenis, senter lampu juga, beserta baterainya. Ada karabiner dan headlamp. Ini juga bisa buat mode SOS ya. Usahain juga kalian di setiap tas darurat kalian selipin uang ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya mana tas yang mana yang saat itu mudah kita jangkau atau mudah kita bawa. Jadi usahain beberapa uang bisa kalian selipin di tas kalian. Payung juga ya, menurut aku payung juga perlu nggak perlu, jadi aku tetap bawa payung karena kita lagi-lagi nggak tahu gimana kondisi kita saat lagi ada di bencana itu. Lihat guys, ini juga aku trash bagging juga ya, sama supaya nggak kebasahan. Kalau ini aku bawa juga sediain jas hujan yang agak lebih besar ya. Ini kantong air minum juga yang portable. Ada karabiner buat bisa dicantolin di tas. Aku juga bawa tumbler yang bisa simpen air panas ya. Ini aku isi sendok, teh, gula, kopi kayak gitu. Ini kayak yang aku bilang tadi, kalau kalian anak gunung pasti kalian jauh lebih jago sih buat isi tas darurat kalian. Ini aku bawa matras. Aku beli yang matras double ya, ukurannya 120 kali 200. Lumayan skin. Buat 2 orang ya, ini aku kira-kirain cukup lah. Dan ini aku bawa sleeping bag. Di beberapa orang juga biasanya pilih bawa selimut ya guys, cuman kalau menurut aku
bawa sleeping bag udah cukup. Bisa kalian pakai sleeping bag kalian. Itu bawa 2 ya, karena 2 orang. Dan ini kompor. Ini kita bawa kompor. Sekarang sudah banyak kompor portable yang ukurannya jauh lebih compact daripada ini ya. Kalian bisa coba cek di online shop kesayangan kalian. Sudah habis. Terakhir adalah nesting. Gak mungkin kan aku bawa kompor tapi nggak bawa panci. Tutupnya. Oh iya, lupa, belum aku sediain sabun cucinya guys. Sabun cuci piring. Lucu ya ternyata. Wow. Dapat centang, lucu nggak sih centong ini? Nesting pot. Nih, merebus air, bikin mie instan. Oh iya, biasanya tuh juga banyak orang-orang yang aku lihat di tas daruratnya tuh juga isi mie instan ya. Kalian bisa juga bawa mie instan guys. Aku nggak masukin mie instan karena biasanya mie instan itu yang aku temuin itu expirednya nggak terlalu panjang, nggak sampai yang lebih dari 6 bulan atau berapa kayak gitu, dan rawan remuk ya. Jadi aku nggak masukin mie instan di dalam tas aku. Mungkin juga bisa sih buat opsi, mungkin saat belanja offline lihat-lihat mungkin ada mie instan yang expirednya panjang, bisa juga dimasukin di tas darurat kalian. Segitu aja sih penjelasan aku atau sharing aku dari tas darurat aku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap jika kita mengalami musibah bencana alam. Kalau kalian sendiri sudah prepare nggak sih tas siaga darurat kalian? Kira-kira kalian bawa apa aja ya? Yang aku belum beli itu ya, filter air minum, terus flysheet, terus radio, karena ya namanya kebutuhan setiap orang pasti berbeda ya. Kadang mungkin dari semua yang aku sharing ke kalian, ada yang menurut kalian itu nggak penting, tapi menurut aku penting, dan menurut kalian enggak juga nggak apa-apa, nggak usah kalian bawa. Cuman aku sharing aja, barangkali itu bisa buat referensi kalian. Sekian dari aku. Semoga dari beberapa yang aku sharing ini bisa jadi referensi buat teman-teman OA Vlog sekalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.